Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana membuat GUI ya. Sekarang kita akan membahas tentang gimana cara kita menghandle event di GUI gitu. Yang dimaksud event ini misalnya kayak eh, klik gitu, atau mouse. Ketika mouse-nya gerak ini event, ketika kita ngeklik mouse itu event, ketika kita uh, nge, nge ketika kita mencet keyboard itu juga event. Nah, jadi event itu ada beberapa. Nah, jadi ada komponen event, input event, action event, item event. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Di sini saya akan mencontohkan singkat saja. Nah, di sini saya akan mencontohkan uh, button klik ya. Jadi ketika coba kita jalanin dulu file yang kita buat kemarin. Kita jalanin program yang sudah kita buat kemarin. Kayak gini ya. Jadi di sini kita kan sudah berhasil membuat ini uh, sebuah komponen-komponen dengan border layout. Jadi ini north, ini west, center, east, dan di bawah ada button kecil gitu. Button ini south. Nah, kita ingin bikin event sederhana aja. Ketika buttonnya diklik, terus nanti judulnya berubah gitu. Teksnya yang di sini berubah atau yang di sinilah. Uh, ini kita ganti label aja ya. Nah, caranya gimana? Coba kita lihat lagi ke modul. Nah, di modul ini ada ini nih. Action event dijalankan ketika sebuah tombol ditekan, melakukan double klik daftar item atau memilih sebuah menu. Terus uh, event listener-nya itu action listener bereaksi atas perubahan mouse atau keyboard. Nah, kita akan pakai action listener sama action event. Oke. Jadi ini tergantung dari ini ya. Kalau action listener berarti metodenya nanti action event. Kalau misalnya mouse listener berarti mouse event. Ya tinggal disesuaikan aja. Kita akan coba yang action event aja. Oke. Jadi untuk mengatasi apa namanya event, kita bikin dulu uh, objek yang bakal kita handle gitu. Di sini kita bakal ngehandle button kan. Nah, ini buttonnya kita bikinin objek aja. Uh, button sama dengan ini kita copy. Ini kalian blok terus kalian tarik ke atas. Terus di sini button. Jangan lupa titik koma. Oke, save. Nah, di sini kita handle gini, button. Terus di sini ada satu function namanya add action listener. Nah, add action listener ini butuh satu parameter yaitu action listener. New action listener. Oke. Nah, jadi kita bikin objek action listener. Terus di sini error kan karena kalian belum mengimport nih. Cannot find. Tuh, disuruh import dulu. Kalau kalian sudah import di sini masih merah karena kelas ini itu adalah kelas abstrak, dimana kalian harus mengoverride abstrak metodenya jadi gitu. Abstrak method dari action listener itu action perform dengan parameter action event. Oke, sebenarnya bisa di alt enter terus implement all abstract method, tapi saya nggak tahu kenapa di NetBeans ini suka error gitu, suka nggak jalan. Makanya saya lebih suka pakai IntelliJ, tapi gak apa karena kita dari awal pakainya NetBeans, kita pakai NetBeans aja. Nah, jadi kita bikin manual ya, public void. Tadi errornya itu karena is not abstract
ini action perform dengan action event. Kita copy. Sorry. Nah, ini kita copy, Ctrl C, terus kita Ctrl V di sini, action event. Oke, di sini merah karena belum diimport. Jadi import dulu dan oke, sudah selesai. Nah, jadi kita sudah function add action listener ini dia butuh satu parameter yaitu kelas action listener, sebuah objek action listener. Nah, kita di sini bikin objek action listener di mana action listener ini adalah abstract class dan kita harus mengimplementasi bukan mengimplementasi ya, kita harus mengoverride abstract method dari abstract class. Nah, abstract methodnya itu action perform. Nah, di dalam method action perform ini kita bisa ngelakuin apa yang ingin kita lakuin gitu. Jadi misalnya ketika buttonnya diklik, kita mau ngapain? Nah, itu kita aturnya di dalam method action perform ini. Misal tadi kan kita ingin mengubah tulisan yang di sini ya. Nah, jadi kita keluarin dulu yang ini. Jadi kita bikin objek dulu. Oke, sebelumnya kita masih pakai awt ya. Nah, di sini kita ubah dulu aja ya. Jadi kita ubah jadi swing biar lebih enak. Semuanya kasih J, depannya kasih J panel, terus J border layout. Sorry, gak ada ya. Border layout tetap border layout. Ini J label, terus J text field, sorry loh, kok malah bikin kelas. Ini hapus dulu. New J text field import. Oke, terus ini J text field, ini J button. Oke, kita import. Hapus import yang tidak perlu dengan cara source fix import. Oke. Di sini masih error karena incompatible J button cannot oke, ini kasih J button. Nah, yang di sini kita bikin objek J label dulu ya. J label sama dengan J label. Oke. Ini kita copy. Dah. Kita hapus. Terus ini kita ganti label. Nah, di sini kita ingin mengubah teks dari si label ini. Nah, jadi label, kita panggil objeknya label, terus ada method yang namanya set text. Nah, set text ini buat ngeganti teks dari si label. Nah, di sini kita bakal ganti ini sudah diklik gitu. Oke. Kalau kita run ya, kita runnya di sini. Nah, ini kita ganti dulu jadi JFrame. Ini sudah saya ganti jadi JFrame. Terus mana lagi? Udah gitu. Oke, kita run. Tes label ya. Jadi ketika kita klik, ini sudah diklik. Oke. Kita sudah berhasil menerapkan action event. Kita sudah berhasil menerapkan event di sini. Nah, simple dulu aja. Oke, kita lanjut. Nah, kita di sini ada exception.
Nah, exception ini dia tuh untuk ngehandling sebuah error atau bug. Jadi kan mesti ada bug gitu. Gak mungkin programmer itu ngoding tanpa bug atau error. Jadi pasti ada aja bug. Nah, untuk menghindari hal-hal yang uh, tidak kita inginkan ketika terjadi bug, kita bisa handle itu melalui exception. Nah, jadi ini contoh error itu ada pembagian dengan 0, itu divide by 0 kalau nggak salah nama errornya. Lalu mengakses elemen di luar jangkauan array itu array out of index bound gitu. Input tidak benar, ini apa ya? Lupa. Lalu membuka file yang tidak ada, file not found gitu. Nah, di sini nih kalian lihat ini kan dibagi 0 nih. Dia bakal error dengan exceptionnya itu arithmetic exception div by 0 gitu. Oke, jadi ada arithmetic exception ya, bukan divide by 0. Nah, jadi buat ngehandle itu kita pakai yang namanya try catch. Nah, jadi simpelnya try catch ini mirip-mirip if else gitu, tapi di sini untuk ngehandle error. Jadi kita masukin kode kita ke dalam try. Jadi ketika ada error, dia bakal masuk ke catch. Error itu bakal ditangkap. Kalau kita nggak pakai try catch, ketika kodenya error, dia bakal kodenya berhenti terus tampil error gitu kan. Nah, kalau catch kita bisa ngehandle itu hmm, tanpa menghasilkan tanpa membuat program kita crash kayak gitu. Kita contohin aja. Nah, jadi ketika uh, kita langsung lihat di sini aja ya. Jadi kita bikin objek uh, gini. Kita kasih objek integer a sama dengan 3 kali 2 misal. Kita aritmatika biasa, terus kita kasih di sini a to string karena a itu integer, kita jadiin string dengan cara panggil method to string. Oh, gak bisa ya. Oh, oke, sorry. To string itu ada di Kotlin. Jadi kalau di Java itu string titik value of terus objeknya apa? Bukan objek ya, variabel gitu. Terus kita jalanin, harusnya tampilnya 6 gitu. 3 kali 2 kan 6. Ketika buttonnya diklik tampilnya 6 harusnya. Ini test button diklik, oke, 6. Oke, ini kita close dulu. Nah, gimana kalau dia 3 bagi 2, bagi 0 gitu. Kita run, coba ya. Sorry, ada alarm. Kita run di sini. Ketika buttonnya diklik, tek, jadi dia ngasilin error gitu. Arithmetic operation. Kalau kita klik lagi, error kan. Nah, buat ngehandle error kita pakai try catch tadi. Jadi kita masukin kodenya ke dalam try. Ini kita rapiin, terus di sini kita catch. Kita kasih exception ini variable a is already defined. Oh, oke, sorry. Exception x saja. Nah, terus di sini kita bakal x dot, jangan, kita
taruh errornya ke yang center aja ya. Jadi ini kita bikin objek lagi. Ini kita cut, terus kita taruh di sini, terus ini kita ganti di text field tf, gitu aja, tf. Oke. Nah, jadi ketika dia error nih, jadi di dalam catch ini kita bisa ngehandle error. Jadi ketika dia terjadi error, kita bisa ngeset kita bakal ngapain. Kalau tadi kan ketika dia error, dia nampilin log error kan, di konsolnya nampilin error. Nah, di sini kita bisa ngeset mau ngapain. Misalnya ketika error, aku ingin ngubah ini labelnya menjadi error tidak bisa dibagi 0. Terus aku mau nampilin log errornya tadi di dalam text field gitu. Text field set text, terus x dot get message gitu. Kita coba run. Harusnya dia bakal nampilin error tidak bisa dibagi 0 di labelnya. Label ini bakal nampilin error tidak bisa dibagi 0, dan yang di tengah ini dia bakal nampilin message dari errornya. Kita coba ya. State tuh. Dibagi by 0 gitu. Message-nya dibagi by 0. Atau kita tampilin full aja. Get set to string langsung aja nih. Kita coba run lagi. Kita coba tes tuh, Java long arithmetic exception dibagi by 0. Oke, jadi itu try catch sama exception. Jadi tujuannya untuk menghandle error. Ketika terjadi error, kita bisa ngatur action apa yang terjadi ketika dia error, kayak gitu. Lanjut. Ini. Nah, di sini juga kita bisa ngeset finally ya. Jadi misalnya finally ini tujuannya kayak gini. Ini kita close dulu. Dia jalanin ini, dia ngetry jalanin kode yang ada di sini. Ketika kodenya selesai, kita bisa set finally di sini. Finally itu bakal dieksekusi ketika kodenya selesai gitu. Nih, kode yang akan dieksekusi saat blok try berakhir. Nah, jadi ketika try-nya selesai, dia bakal ngeksekusi finally. Tapi kalau try-nya masuk ke catch, finally nggak bakal dieksekusi kayak gitu. Misal kita ini tf, kita set yang di is-nya tf1. Ini kita ganti tf1 ya. tf1. Nah, jadi kalau misalnya dia selesai tf1, kita set text, atau kita ganti background colornya aja ya. Set background color green. Oke, kita jalanin, run. Harusnya ini kan error nih, 3 bagi 0 kan error. Harusnya yang di is, yang ini nggak bakal jadi hijau backgroundnya. Coba kita jalanin. Berarti finally itu tetap dijalanin ya. Ketika catch juga tetap dijalanin berarti. Oke. Saya keliru tadi itu.
Lalu ada lagi throw. Nah, dan throw ini dia, kita jelasin throw dulu ya. Jadi throw ini dia kayak ngasih error gitu. Misalnya aku kasih throw di sini, throw null pointer exception. Null pointer exception itu sorry, new. Nah, jadi null pointer exception itu adalah sebuah exception. Exception itu tadi error kan, ada arithmetic exception, ada index apa namanya? Ada illegal argument exception, ada index out of array bound gitu. Ada null pointer exception. Nah, ini kan kita try nih. Kita nyoba terus throw null pointer exception. Jadi ketika dijalanin dia bakal bikin programnya itu error. Throw itu memaksa programnya jadi error kayak gitu. Kalau kita jalanin sorry di sini. Ini save dulu. Kalau kita jalanin, ini kita close. Nih, kalau kita jalanin, tadi kan divide by zero ya. Errornya kalau ini tadi kan 3 bagi 0 kan divide by zero errornya. Sekarang kalau kita throw null pointer exception, harusnya error message-nya jadi null pointer exception. Tuh, javalang null pointer exception kayak gitu. Jadi throw itu memaksa program jadi error. Nah, kalau throws dia bisa bikin throw lebih dari satu kayak gitu. Bisa, ini kan kelas not found exception. Terus dia bikin lagi mana ya? Static void, terus kalau jadi throws ini sorry bukan bikin throw lebih dari satu ya. Throws ini dia itu buat di dalam ini apa namanya? Buat di dalam method atau di dalam kelas. Kelas bisa nggak ya? Kayaknya kelas coba kita tambahin. Nggak bisa ya. Jadi intinya throws itu dia buat di ini, terus itu buat kita taruh di dalam method atau function. Jadi ketika kita apa namanya, ketika programnya error, dia bakal ngebalikin ke metodenya. Jadi kita nggak harus ngehandle try catch di sini, tapi program yang mengimplementasi ini, si init yang punya throws ini harus dihandle null pointer exceptionnya. Jadi gimana ya, jadi ada beberapa function, misalnya kita pakai library, ada beberapa method atau functionnya itu yang wajib dihandle sama try catch. Nah, kalau kita nggak mau bikin try catch-nya, misal kita mau ngehandle try catch ini di simple frame, jadi kan si init ini dia misal kita ingin ngehandle try catch-nya itu di dalam ini aja deh, di dalam constructor simple panel. Nah, jadi kita bisa ngeset metodenya itu jadi throws. Nah, terus kita bisa ngehandle ini, kita bisa ngehandle try catch-nya di dalam simple panel gitu. Kita coba ya.
misal try terus catch null pointer exception. Kita print line aja coba ya, so null gitu. Ini nggak usah kita handle, kita langsung throw aja. Ini kita copy, kita komentar, terus ini kita bikin kayak gini. Nah, terus kita run. Yang terjadi pasti nanti keluar tulisan null. Coba kita lihat outputnya. Oh, sebelumnya tes button tuh error kan, tapi di sini bukan, mana sih ini, kita close dulu lah, kita close dulu. Oke, ini kita coba run lagi. Terus kita tes button error kan. Oh, ini exception, so kita close dulu, terus kita run. Kita tes button. Enggak itu ya. Oh, wait, kayaknya ini karena, coba kita handle-nya di luar ya, kita langsung throw di sini, kita komentarin dulu, ini juga kita komentarin, terus kita jalanin programnya. Harusnya ketika dijalanin dia tuh. Oh, ini ada error ya, sorry. Ini juga kita komentarin. Oke, dah, kita run filenya. Tuh, keluar tulisan null, jadi dia nggak nampilin error. Tadi nggak bisa karena throw ini itu ada di dalam kelas action listener. Jadi kita tuh kayak bikin sebuah objek action listener. Jadi throw ini baliknya kayak action listener ini, nggak balik ke luar ini. Sedangkan init ini kan bagian dari simple panel kayak gitu. Kayak scope-nya itu udah beda gitu. Nah, di sini kita throw null pointer exception. Terus di sini kalau nggak kita, misalnya ini nggak kita handle pakai try ya, jadi kita init aja gitu. Oh, tetap bisa ya. Nah, jadi gimana ya cara bikin? Oh ya udahlah, nanti aja. Nah, jadi intinya throw itu kayak memaksa program kita menjadi error. Terus throws itu kayak ngebalikin ke functionnya. Jadi misalnya nggak kita apa namanya, kalau nggak kita kasih throws, dia nggak bakal masuk ke yang bagian ini, apa namanya,
Jadi terus itu intinya buat ditaruh di method gitu aja. Kalau throw itu buat dijalanin. Aku gak lupa juga sih, intinya gitu. Terus itu buat taruh di dalam di method, throw itu buat memaksa kodenya jadi error kayak gitu. Oke, lanjut aja lah. Lanjut aja, kita bakal lanjut ke DB. Nah, di sini mengakses DB ya, pakai melalui Java. Ini kita balikin lagi dulu. Oke. Hmm. Oke, ini kita copy aja. Salah deh. Kita ini aja. Oke, jadi kita ingin mengakses database gitu. Kita pakai database. Nah, di modul ini contohnya kita pakai Microsoft Access. Jadi bagaimana kita mengakses database melalui kode Java gitu, dari front end-nya Java gitu. Nah, di sini di apa namanya di Microsoft Access, di modul dia pakai Microsoft Access. Nah, tapi aku bakal contohin pakai MySQL aja ya, pakai exam. Buat teman-teman yang belum download exam, silahkan di download dulu. Kayaknya sudah semua ya, karena ada di mata kuliah pemrograman web. Untuk yang pengen mengakses dari Microsoft Access, bisa dicoba aja di ini, dari modulnya ini. Oke, di sini saya akan nyontohin gimana kalau pakai exam. Pertama buka dulu examnya ya. Buka dulu examnya. Kalian jalanin examnya ya. Di sini aku udah jalanin exam. Kalian jalanin apa namanya Apache sama MySQL-nya. Nah, terus di sini kita buka Chrome. Kita buka Chrome, terus kita buka phpMyAdmin. Di sini aku ada ini apa? Oke, kita pakai database yang ini. Apa namanya? Pakai database yang tes. Ini udah ada datanya. Oke, udah ada. Jadi kita pakai database yang tes ya. Kalau kalian ingin bikin DB sendiri ya silakan. Tapi intinya bakal sama aja gitu. Sebenarnya sama aja kayak di ini ya, kayak DB dengan Microsoft Access, cuman path-nya aja yang beda gitu. Kita Nah, di sini kita bikin function aja dah biar cepet. Private void sorry, connection aja. Connection terus db init. Atau kita nggak usah pakai ini aja ya, kita nggak usah pakai eh, Microsoft bukan Microsoft ya, kita nggak usah pakai GUI, kita pakai log aja buat gimana sih cara ngakses data yang ada di DB ya, intinya kan gitu. Eh, buat implementasinya nanti mungkin besok, minggu depan saya akan bikin video lagi untuk kita implementasi bikin uh, aplikasi sederhana yang udah ngakses ke DB gitu. Sekarang kita sekarang
saya nyontohin gimana sih cara ngakses DB-nya dulu gitu. Kita nggak usah pakai ini, biar cepet aja gitu. Kita bikin kelas baru aja, kelas database gitu. Kelas database, di sini ada main. Terus, nah pertama yang harus dilakukan pertama itu kita daftarkan dulu drivernya. Nah mungkin teman-teman ada yang error, gak ada drivernya atau gimana. Jadi kalian bisa search di Google JDBC MySQL gitu, exam. Uh, di sini aku tulisin JDBC exam MySQL. Nah jadi download, mana ya linknya? Ya linknya nanti ada di description ya. Oh ini kalian bisa buka yang ini. Nah di sini ada download exam. Bukan download exam, sorry. Download ini. Nah yang download MySQL server JDBC driver. Jadi kalau yang belum download exam bisa download exam di sini ya. Nah terus di sini kalian install terus nanti kan dapatnya gini, dapatnya file zip. Nanti kalian dapat file mana ya, intinya kalian dapat file zip lah ya. Terus kalian ekstrak, nanti ada file MySQL connector Java ini. Nah di sini ada satu file jar MySQL connector Java berapa, versi berapa gitu. Nah yang perlu kalian lakukan itu, misalnya kalian pakai Maven. Nah di sini kan saya pakainya Maven nih. Cara taunya ya, kalau Maven itu di sini dependensi, tapi kalau misalnya kalian project biasa itu libraries. Nah kalian klik kanan aja, nanti kalau di Maven itu add dependency, kalau di libraries ya add libraries. Nah terus kalau di libraries itu tinggal kalian bisa langsung tambahin, eh, ini add jar gitu. Nanti ada tulisan add jar gitu. Nah kalian cari direct ke yang ini tadi, ke yang MySQL connector Java ini ya, terus nanti bakal nambah. Nah tapi kalau yang dependensi, kalau yang Maven dia add dependency kan, di sini kalian bikin sendiri aja, bikin manual. Di sini kalian tambahin misalnya JDBC atau MySQL ini juga MySQL, artefaknya MySQL, terus versionnya 1 gitu. Terus kalian nanti kalian nanti langsung add aja. Nah di sini saya sudah bikin mylib. Nah nanti kalian klik kanan terus manually install artefak. Nah terus kalian browse, terus kalian arahin ke yang ini MySQL connector Java. Di sini saya sudah, jadi nanti bakal dapat library dari si drivernya, dari si JDBC MySQL nya. Oke kita lanjut aja. Nah pertama kalian daftarin dulu kan driver manager register. Kalau kalian udah nambahin library JDBC MySQL tadi, kalian bakal ada ini, bentar, JDBC register driver, new com. Nah jadi misalnya udah kalian install, nanti ada MySQL terus cj terus JDBC titik driver. Dah.
Nah, jadi kalau belum install, belum nambahin library-nya, itu nggak ada ini. Harus diinstal dulu, harus di-download dulu yang JDBC MySQL-nya, terus ekstrak, terus ditambahin ke project kalian. Kalau sudah di ini error. Nah, jadi butuh exception. Nah, itu yang kita pelajari tadi. Jadi ini tuh bisa kemungkinan terjadi error ketika drivernya gak ada, dia error. Nah, makanya dia butuh SQL exception. Nah, kita handle itu pakai try catch aja. Oke. Ketika sudah didaftarin, nah kita buat koneksi ke database kita. Bikin objek connection. Ini import connection sama dengan new, bukan new ya, driver manager, terus get connection. Nah, di sini ada 3 parameter, kita pakai yang 3 parameter. Yang pertama itu URL, yang kedua user, yang ketiga password. Itu sama aja kayak yang di modul sih. Jadi URL-nya itu URL dari ini kita, dari localhost kita. Terus yang kedua itu username database kita, terus passwordnya apa. Nah, kalau di sini, kalau di MS Access, dia URL-nya itu jdbc.2odbc.2 dsn itu database name-nya. Nah, kalau di MySQL, di exam, dia jdbc.2 mysql.2//localhost. Oke, localhost / terus kita pakai db-nya apa, nama db-nya apa. Di sini bisa pakai tes ya. Atau kalian gini aja, kalian bikin string URL, kalian bikin jadi variabel string URL. Ini kita copy, oke, string db name itu kita pakainya tes. Terus ini string username, db user sama dengan root. Nah, kalau exam di Windows itu root, terus passwordnya itu kosong kalau di Windows. Kalau di Mac itu kalau nggak salah passwordnya root juga, username-nya root, passwordnya root. db password sama dengan kosong. Oke, terus kalian masukin di sini URL plus db name, jadi /test gitu. Oke, terus kedua itu username-nya db user, terus yang ketiga db password. Kita coba jalanin ya. Kalau error berarti koneksinya gagal. Oke, nggak ada error, berarti koneksinya berhasil ya. Nah, gimana cara kita mengakses datanya? Nah, pertama kita bikin yang namanya, ini sama aja kayak yang di sini sih. Nih, bikin statement dulu. Nah, jadi statement terus stm gitu. Kita import terus statement. Sorry. Ini create statement. Oke. stmt ya gitulah. Nah, lalu kita bikin query. Caranya result set. Kita pakai pakai objek result set. rs sama dengan stmt titik execute query.
Nah, jadi kita di sini ada satu parameter query-nya apa. Kalian jalankan query SQL di sini. Misal select bintang from nama DB-nya apa gitu. Nama tabelnya. Di sini di sini saya ada table namanya name. Ada dua data. Jadi saya mau pakai yang table name itu. Oke, ini import dulu. Terus kita jadi kan ada datanya tuh banyak ya. Ada lebih dari satu. Nah, buat nampilin semuanya, kalian looping aja. While rs dot next. Artinya selama datanya rs.next itu dia ngecek apakah masih ada data selanjutnya. Jadi selama datanya itu ada, dia bakal nge-execute. Jadi misalnya rs next-nya itu udah nggak ada, min 1 ya udah gitu. Udah berarti udah habis data ya. Nah, di sini ada dua atribut. Yang pertama ID, yang kedua name. Nah, jadi cara ngambilnya itu kita bisa pakai rs titik get. Nah, get-nya itu tergantung. Misalnya ini kan ID, ini pakai integer, berarti get integer gitu. Get, oke. Gak enaknya NetBeans itu gini sih. Get in, parameternya string. Nah, string itu nama entity-nya, nama kolomnya itu ID. Oke. Terus di sini kita rs, kita tampilin ini aja, south. Kita pakai printf. Terus di sini kita pakai dollar persen ya, dollar d atau persen, kalau nggak salah persen sih. Persen d itu artinya desimal, artinya integer gitu. Coba aja deh. ID sama dengan, terus nama sama dengan itu dollar $s. Terus di sini kita pakainya integer ID sama dengan nih. Terus string nama sama dengan rs get string. Karena ini aku pakainya string, jadi get string dengan nama ininya name ya. Terus id, name, nama. Oke, kita coba jalanin ya. Kita coba run. Ya gitulah, males pakai NetBeans ya gitu. Kita coba run ya. Oke, kita sudah berhasil dapetin datanya. Ini harusnya kasih /n kalau kita run. Oke, ID 1 nama Aditya David, ID 2 nama Galih. Nah, dari sini kalian udah bisa dapetin datanya kan. Nah, jadi misalnya kalian pengen nanti alurnya itu biasanya itu ya, ini kan datanya kan array ya, nanti kalian masukin ke dalam array atau array list gitu. Nah, terus kalian tampilin ke UI-nya, ke GUI-nya gitu. Nah, untuk mungkin minggu depan kita akan coba bikin GUI sederhana. Nanti saya bikin desain,
terus kita coba implementasi desain tersebut ke jadi GUI gitu, jadi GUI Java. Terus kita mengimplementasi database, jadi kita ngambil datanya dari exam. Oke, untuk sekarang mungkin cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.